setiap pergerakanku, setiap apa yang aku lakuin itu harus sesuai maunya dia gitu. Wah, Kayak gitu sih filosofinya. Beraudil lah. Baik, sehat sehat. ya. Kakak gimana? Sehat juga. Seru. Selamat datang di studio Radio RDI. Yeay. Thank you sudah mampir. Seru banget. Dan kabarnya membawa berita baik. Iya lagi. Jadi kalau misalnya kita ingat lagu Tertawan Hati, Iya. itu beberapa tahun lalu viral banget, mungkin sampai sekarang lah ya. Soundnya masih dipakai di TikTok gitu kan ya. Amin. Itu yang bikin kita notice, oh ada nih lulusan Idol yang viral, ya nggak sih? Kamu tuh awal mengawali karir bermusik itu lewat audisi atau sebenarnya emang udah nyanyi duluan gitu? Aku emang nyanyi dari kecil. Oke. Lomba nyanyi itu pertama kali kelas 3 SD. Oh, iya. Terus habis gitu cover Instagram. Terus di notice sama kayak music platform gitu. Yes. Terus habis gitu akhirnya tim Idol nyuruh ikut audisi. Oh, jadi nggak pakai antri. Oh, itu kayak jalur ini ya, jalur undangan dalam gitu. jalur Tapi aku nggak kenal. Oh iya, bukan orang dalam tapi udah undangan. Iya. Oh, oke. Gitu. Dari situ sih. Dari situ. Tapi nggak langsung lolos. Aku ikut yang angkatannya Maria. Oke. Itu 2019. Iya, pokoknya sebelumnya deh. Tahun sebelumnya. Terus lupa lirik apa segala. Chaos. Oke. Terus akhirnya ikut yang itu yang sisanya Liondra. Season 10 tuh. Wah, itu moncer semua tuh ya. LTZ bukan sih itu sih ya? Iya. Oke, dan dari situ tapi akhirnya walaupun terlempar dari 15 besar kalau nggak salah ya. Tersungkur Kak. Terlempar. Iya sih, terhempas tersungkur di 15 besar. Iya. Tapi akhirnya ya bisa bikin single sendiri. Iya. Terus ada beberapa kolaborasi juga dengan musisi lain gitu kan ya. Jadi eksistensinya terjaga lah ya. Lagi diusahakan lah. Kita usahakan eksistensi. Tapi sebenarnya menurutku kayak angka itu maksudnya top berapa itu kan cuman judul aja sebenarnya. Kayak yang sebenarnya kan di industri sebenarnya kan. Iya, setuju sih. Jadi pun dilempar di angka berapapun kalau emang lo udah punya modal dan bekal ya, itu kayaknya berarti udah emang bisa lah ya gitu ya. Dan setelah mengalami beberapa fase lagu lah ya, kan Tertawan Hati itu viral banget ya. Terus akhirnya kayak ada lagu yang sama Baku Cakar. Oh iya. Terus ada Bagaimana Kabarmu. Itu kan juga jutaan views semua tuh ya, berjuta-juta. Amin deh. Streamnya berjuta-juta gitu kan ya. Iya. Itu cara mempertahankan eksistensinya emang kayak ya udah nih, gue cocok di lagu ballads dan akhirnya makin kesini juga mendalami ballads atau gimana seorang Audela? Sebenarnya banyak yang ngira aku tuh kayak mungkin ngikutin atau nyari market atau apa, tapi sebenarnya dari dulu tuh aku dari zaman cover lagu aku emang cover lagu galau dari dulu. Okay. Yang di notice di repost kayak Indomusikgram apa itu aku emang galau. Emang sejatinya galau. Iya emang bawaanku kayak melankolis sebenarnya, sumpah. Oh iya. Jadi aku dari dulu emang suka galau, emang kebetulan yang marketnya begitu. Betul. Gitu. Jadi kalau caranya aku juga masih wondering how cara untuk bisa tetap sustain. Aku masih mengusahakan, yang penting aku terus berkarya, tetap rilis lagu yang jujur. Karena menurutku kalau udah berkaryanya numbers oriented, kayak itu pasti udah nggak jujur gitu. Kayak sempet sih awal-awal kayak, aduh aku harus kayak Tertawan Hati lagi gitu kan. Itu kan jadi kayak beban ya. Iya kayak ngikutin, oh berarti polanya begini, kayak jadi gimana ya? Iya. Kayak jadi nggak bebas aja. Jadi kayak sekarang ya udah, yang penting rilis, semoga nyampe ke hati yang dengerin aja. Oke. Dan kamu juga sebenarnya sudah mulai menulis lagu berarti ya? Oke. Dan kalau di yang lagu paling baru nih, Aku Juga Manusia, apakah juga menulis sendiri? Nah biasanya aku semua nulis, ikut nulis. Cuman yang ini enggak. Sama Sia-Sia, pokoknya 2 terakhir enggak. Kenapa? Karena aku dikasih tahu produserku, katanya kamu tuh nggak bisa selamanya harus bawain lagu yang relate
sama kamu. Oh iya. Nah aku tuh ngerasa lagu tuh kayak personal kan. Aku harus ikut terjun di situ bla bla bla. Nah begitu sebenarnya ada lagu yang cocok sama aku tuh kayak langsung enggak gitu. Nah itu tuh hal yang nggak boleh kata produserku, katanya justru tugas kamu sebagai penyanyi adalah kamu harus bisa deliver pesan yang mungkin kamu nggak rasain, tapi kamu harus bikin yang dengerin itu ngerti. Oh oke. Iya juga ya. Iya. Karena nggak selamanya. Pun aku kan juga bukan penulis beneran gitu loh. Aku harus masih banyak belajar. Yes. Dan aku harus gimana caranya bawain lagu itu seakan-akan emang itu tuh kisahku. Oh begitu. Jadi memang mencoba mengimprove lah ya pesan-pesan di situ biar nyampe ke telinga pendengarnya. Iya. Walaupun entah itu relate atau enggak. Nggak ngerasain yang sebenarnya. Iya. Oke. Tapi sebagai orang yang ini ya banyak yang kayak labeling tuh kayak ini lagu galau tuh pasti Audila gitu kan, terus ballad tuh pasti Audila gitu kan. Itu jadi beban gak sih untuk setiap rilis lagunya gitu? Panjang bener. Jadi ya plus minus. Kayak kadang itu berarti memperkuat karakterku. Iya. Ya seneng ada karakternya, cuman kayak misalnya kayak manggung gitu kayak masa sedih mulu. aku sebenarnya pengen ada lagu yang hai ayo joget gitu. Iya. Sebenarnya jadi aku pengen sih ada lagu yang mungkin Butterfly Era atau kayak atau kayak Kasmaran gitu, sebenarnya pingin. Iya. Karena yang lucu adalah karena aku diundang ke wedding ya. Wedding tuh mintanya lagu yang galau, aku jadi kayak merasa bersalah sama bride-nya. Suka. Padahal kan acara pernikahan ya. Iya. Kalau lagu sedih. Iya, tapi itu request bride-nya ya. Iya. Iya juga sih. Oke. Wah seru ya. Kita nanti bakal ngobrol lagi sama Dila di segmen berikutnya. Dan kita juga mau nanya-nanya banyak hal, terutama lagu paling baru nih, Aku Juga Manusia. Sekarang kita mau mendengarkan apa Mas Indra? Tertawan Hati. Oke, kita untuk mengingat single sebelumnya dari Audila. Tertawan Hati masih di Indo banget. Jangan kemana-mana. Keluar nggak dari hubungan itu atau di lagu ini? Nah di lagu ini masih berharap, dia kayak liriknya masih semoga. Oh oke. Semoga gitu. Terus kenapa judulnya Aku Juga Manusia? Apakah juga seorang manusia ini worth it untuk diperlakukan kayak gitu lah ya? Lebih ke iya betul. Jadi kayak aku juga manusia yang punya perasaan. Kadang tuh kayak orang-orang yang toxic gitu ya istilahnya. Kayak kadang lupa kalau kita tuh punya perasaan, jadi dia bisa seenaknya. Oke. Makanya ada liriknya kayak semoga aku bisa bahagia sebahagia kamu melukaiku. Dalam, jujur. Yuyur. Dalam sih. Ini nyampe nih lirik ini nyampe ini. Iya gitu sih. Oh, jadi tapi emang sih ada orang beberapa tuh kayak nggak kerasa kalau udah nyakitin orang lain. Banyak banget. Iya kan, yang kayak nggak sadar sebenarnya yang dilakukan tuh menyakitkan. Iya. Kok bisa sih lihat orang yang disayang tuh kok tahan nangis atau sedih gitu loh, paham gak sih? Tapi mungkin kalau POV gue itu dia emang nggak mean to be, kayak nggak sadar sebenarnya gitu, kayak nggak niat lo gue untuk menyakiti gitu. Itu pembelaan. Pelaku nih guys. Sebenarnya kalau yang nggak disengaja berarti minor dong. Kalau misalnya yang kayak udah kayak mentally abusive itu harusnya sih sadar ya. Oh iya, kayak misal sih. Posesif yang berlebihan, nggak boleh punya dunia sendiri misalnya. Semuanya harus tentang dia. Ya mungkin kalau udah nikah beda ya. Maksudnya kalau sebelum nikah, terus misalnya kayak apalagi ya manipulatif, kayaknya itu sengaja ya. Iya sih. Emang contoh yang nggak sengaja apa kak? Kalau nggak sengaja tuh misalnya ini menyakiti nih, tapi kayak misalnya, aduh apa ya? Lupa anniversary. Ya gitu-gitu lah. Ya itu mah gak apa-apa. Itu bener ya. Iya, kayak misalnya harusnya nih ngajak makan malam tapi lupa. Itu kan gak sengaja tapi sabar dulu. Ngajak makan malam udah siap-siap belum ini? Tapi lupa. Udah siap-siap tapi misalnya nanti janjian ya, tapi ternyata melakukan kerjaan lain atau lupa gitu. Itu gak sengaja kan sebenarnya? Gak sengaja. Tapi kalau makan sama yang lain ya. Tapi kalau berhari-hari kayak gitu atau numpuk ya mungkin jadi menyakitkan juga ya. Iya, tuh kayak habit-habit yang silent treatment. Oh iya. Kan juga kakaknya kok ketawa kayak iya kak sampaikan pesan itu. Tapi ini kan ya beberapa lagu-lagu sebelumnya kan memang ditulis sama Audila sendiri dan selalu relate gitu kan ya. Tapi si Aku Juga Manusia ini relate nggak sih? Enggak ya? Maksudnya udah enggak. Oh udah enggak. Tapi pernah ada di fase Pernah hubungan yang menyebalkan yang asik. Gitu. Mungkin belum dewasa ya. Iya. Belum utuh.
otaknya. Oh. Astagfirullah. oke. Maksudnya belum tahu dulu kayak mungkin emang kayak begini ya hubungan. Padahal kalau sekarang kan pokoknya aku mikirnya jangan sampai kita tuh kita nambah nih kita pacaran atau kayak apa. Kita tuh lebih bahagia pas kita sendiri. Oh, jangan sampai dong. Iya Maksudnya benar. Iya, ngapain iya. pacaran kalau isinya nangis mulu, mending Bener. sendiri. Kalau kita konten dengan diri sendiri ngapain pacaran. Nah, itu dia. Iya. Iya, setuju. Jadi kalau aku mending pacaran orang itu nambah kebahagiaan. Benar. Gitu. Sama kayak pernikahan. Nah, bahagia bareng gitu. Bener kan orang mikir nikah tuh menyelesaikan masalah gitu kan. Padahal sebenarnya nambah masalah. Kak, aku udah kayak, wih, kayaknya berdamage nih. Ternyata nambah. Enggak, maksudnya nambah masalah yang bisa diselesaikan bareng. Asik. Gitu. Jadi yang biasanya nyelesain masalah sendiri jadi berdua gitu. Berdua ya. gitu. Kalau pasangannya tepat. Betul. Iya. Kalau nggak tepat ya udah. Semangat. Tadi jatuh sendiri. Video klipnya unik banget di Aku Juga Manusia ini, seolah kayak jadi boneka ya. Jadi manekin, Jadi iya. manekin gitu kan ya. Nah, itu kreatifnya gimana, Dela? Jadi itu dibantu sama Kak Tisa Tes. Beliau ini adalah scriptwriter dari film-film yang udah pada tahu deh, kayak masih kayak London Love Story atau apa. Oh, apa? Aku takut salah judulnya. Gak apa-apa. Evil I'm in Love atau kayak Paris I'm in Love, kayak gitu-gitu deh. I'm in Love. Oh, oke. Pokoknya banyak, udah puluhan atau lebih ya Drama-drama judul dia. cinta gitu lah ya. Awalnya bukan ini, akhirnya kayak rembukan maunya akhirnya ini gitu. Oke. Dan di situ lo jadi manekin, terus ada satu cowok gitu kan yang jadi background cerita. Dia adalah artisnya dan aku adalah produknya dia. Aduh, iya. Jadi kayak setiap pergerakanku, setiap apa yang aku lakuin itu harus sesuai maunya dia gitu. Wah, Kayak gitu sih filosofinya. Kayak ini, kayak mainan boneka yang ini digerak-gerakin gini. Iya. Iya kan ya? Iya. Puppet, namanya puppet. Iya. Iya. Ya, istilahnya kalau di orang Jawa tuh wayang sebenarnya ya. Digerakkan sama dalang kan? Iya, iya. Nah, ini Mas yang tadi dalang berarti Iya, kan? aku jadi Gatot Kaca. Kakak siapa? Jadi Nakula Sadewa. Asik. Kamu kan Dewi siapa lah gitu kan? Oh iya, kok aku Gatot Kaca? Cewek. Gagah kali. Aduh. Oke, seru banget ya. Jadi kalau misalnya penasaran sama video klipnya bisa langsung dicek aja di channelnya Audela. YouTube aku. Channel YouTube-nya Aku Juga Manusia. Dan sekarang kita juga sama-sama pengen mendengarkan langsung lagunya. Ini dia Aku Juga Manusia, single terbaru dari Audela, masih di Indo Banget. Masih di Indo Banget. Masih bersama Audela. Yeay. Tapi ada pernah dengar nggak? Apa? Orkes dangdut Audela. Hah? Demi apa? Ih, ada. Audela. Iya. Bukan Audela. Bukan ya? Apa sih? Masih bersama Audela gitu nggak sih? Bohong ya? Ada di YouTube kalau nggak salah. Adela kali. Oh, Adela. Adela iya. Oh, Adela. Adela, iya. Adela. Oh iya, Adela, it's Jawa Timuran kan ya? Iya, kadang aku di komen Adela. Oh, Salah lapak. Oh, salah lah. Oh, iya. Iya. Oh, dia Audela nyebutnya. Soalnya mungkin dipanjang-panjangin gitu kayaknya. Oh. Iya. Keren Adela, keren. Nah, kita masih ngomong-ngomong sama Audela, Sobat RDI ya. Kita masih tadi udah cerita-cerita seputar single barunya. Terus Aku Juga Manusia, video klipnya kayak gimana. Kalau penasaran bisa langsung cek juga. Nah, di segmen ini kita mau tanya lebih ke pengalaman-pengalaman personal seputar nyanyi. Aduh. Di panggung spektakuler udah pernah ya, misalnya panggung gede, panggung kecil, kafe, udah berbagai macam panggung udah cobain berarti ya. Ada yang apa ya, paling unik gitu atau kayak memorable gitu. Paling unik. Panggung apa yang menurut Audela paling memorable? Panggung sama Teh Ocha itu. Oh, Teh Ocha. Iya. Jadi Teh Ocha ada konser tunggal gitu di Jakarta sama di Malaysia. Oh iya, tahun kemarin kalau nggak salah ya. Jadi tuh aku pertama kali panggung yang benar-benar apa ya? Itu beratraksi. yang di Istora bukan sih? Lupa. Iya. Di mana ya, Kak? Pokoknya ribuan penonton lah ya. Lupa ya. Iya kan ya? Lupa dia. Pokoknya 12 ribuan. Oh lebih sih kalau Istora bukan. Sebenarnya aku pernah 10.000. Oke. Namun ini tuh kayak panggung dan aku harus nari waktu itu. Oke. Dan aku nari sambil nyanyi sambil pakai heels 14 cm. Wow. Iya, Oke. jadi itu panggung yang sangat memorable ya. Jadi aku harus pakai anti slip, terus kayak panggungnya tuh banyak
oh kita naik kayak apa sih kayak yang Pakai seling gitu. apa tuh namanya? Hidrolik. Kita oke, naik kayak hidrolik gitu. Iya, iya, iya. Sambil kayak ngedance terus kayak kita harus ngafalin spot-spot yang bolong gitu. Paham gak sih? Iya, Jadi iya. itu kayak wow, itu challenging. Itu nyanyi lagu apa di konser? Itu lagu Eta Ocha. Oh, lagu yang mana judulnya? Yang dance itu Bila Salah sama Pudar. Oh, Pudar. Ku rasakan Iya. pudar dalam hati. Kayaknya ada satu lagi apa ya? Sakura. Oh iya sih, Hey Sakura Ladies. juga ini. Hey Ladies tapi nggak Hey terlalu gimana. Ladies. Sama Nah. Iya, benar. Kepastian, tapi Kepastian tuh nggak nari. Oh. Jadi pertama kali aku untuk segalau aku ini disuruh nari-nari sumpah. Iya. Dan itu kan gede banget ya. Iya, Jadi iya, kayak, iya. wow, ngos-ngosan dikit. 12.000 mata tuh ya. Iya. Lebih berarti 24.000 mata. Kok bisa? Kan 12.000 orang. Satu orang matanya 2. Oh iya. Jadi 24.000 mata. Kiri kanan. Iya juga ya. Iya. Iya, boleh. Oke. Dan itu sangat challenging berarti lah ya. Banget. Aku takut apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya keplecok. Kepleset. Kepleset. Iya. Dan karena nggak pernah nari berarti persiapan narinya juga cukup parah. panjang. Sampai timnya Teh Ocha tuh kayaknya apa mereka ini lebih sering latihan daripada Teh Ocha aja. Kayak kita takut banget. Kita takut banget. Oke, itu ya. Nah, di panggung kan juga pasti macam-macam punya pengalamannya gitu kan ya. Kalau pengalaman kayak apa hilang suara atau tiba-tiba salah nada atau false. Kalau hilang suara karena adrenalin biasanya kalau di panggung tiba-tiba ada suaranya. Aku pernah diinfus tipes. Oh, diinfus. Ya habis itu pas keluar dari panggung langsung kayak dipegangin gitu, terus langsung diinfus lagi. Ya Allah. Di hotel itu pernah. Tapi pas di panggung aku bisa loncat-loncat. Yes. Pasti kayaknya teman-teman relate kalau di panggung tuh udah kayak kenapa Iya. Energinya. Kebetulan tuh lah ya. festival yang emang berdiri semua dan emang orangnya pada seru lah energinya. Jadi aku dapat energi dari mereka. Oke. Kalau kayak gitu nggak pernah. Cuman aku pernah jatuh di panggung. Itu yang bikin aku takut. Aku udah jatuh di panggung kayak selalu banget. Sumpah aku sampai. Itu kenapa maksudnya lebih ke kepleset apa karena pakai heels tadi? Jadi panggungnya itu T atau gimana? Aku pikir tuh masih ada pijakan. Oh iya. Jalan aku. Iya. Jatuh aku. Tapi Bener-bener. memar nggak atau luka-luka? Luka-luka. Wow. Sampai cekung nih kakiku. Oh iya. Lukanya tuh sampai wow, too much info ya. Pokoknya sampai gitu, cekung. Iya. Bener. Iya, jadi tulang kering nih. Tulang kering kena tuh. Tulang kering. Iya, aku pernah tuh juga tuh gitu. Sakit banget sih Sakit itu. banget. Iya. Malu banget. Wah. Kalau malu apa jatuh ditangkap sama pangeran apa gitu kan. Nah sih. Jadi jatuhnya ke depan pang. Habis itu dilanjutin nyanyi atau Enggak. lagu terakhir? Enggak, soalnya udah pada panik kayak ini mau dibawa rumah sakit. Jadi ke depan apa ke belakang ya? Intinya tuh ke depan dulu baru ke belakang apa gimana Kak? Aku bingung, pokoknya aku hampir pingsan deh waktu itu. Wow, iya. Dan panggung kan juga macam-macam nih. Ada ini ritual-ritual sebelum panggung gitu kayak Ritual. kayak harus ngapain dulu gitu. Biasanya ritual tuh aku pengen diem dulu. Jadi aku nggak terlalu suka yang diajak ngobrol basa-basi gitu. Kayak aku pengen tenang gitu. Aku pengen ngumpulin ketenangan. Terus aku nggak bisa makan karena begah perutnya. Oh, jadi nggak bisa terlalu penuh tuh. Snack aja gitu lah ya paling ya. Biasanya sih nggak makan ya. Nggak lapar. Lapar mungkin 2 jam sebelumnya nggak apa 3 jam. Oke, iya. Sama kalau lagi serak-serak gitu aku kencur. Oh, kencur. Iya sih, emang sejuta penyanyi pasti pakai kencur lah ya. Nggak enak banget Kak. Dicemil-cemil gitu ya. Kamu pernah nggak? Belum pernah. Ya? Iya. Kalau beras kencur pernah. Oh. Jamu. Itu enak. Kalau kencurnya doang. Tapi mujara banget ya. Iya. Oh, ngaruh ya ke pita suara ya. Iya ngaruh. Wow. Jadi ritual-ritual khusus nggak ada, tapi ternyata butuh me time. Butuh diem kan nanti. Me time ya. Nah itu diemnya ngapain? Maksudnya main handphone atau? Diem nggak ngapa-ngapain juga nggak apa-apa sih. Kayak pokoknya aku diem aja. Oh. Nah kamu tuh kan suka dapat inspirasi kalau nulis, kalau bikin lagu itu kan. Itu juga harus harus ada me time-nya dulu atau harus ngapain dulu baru dapat inspirasi atau tiba-tiba suka nongol gitu inspirasi dari lagu? Karena biasanya tuh nulisnya bareng-bareng, jadi emang tektokan. Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Itu sih. Okay. Tapi biasanya yang nulis sama aku tuh sesama introvert ya. Oh, oke. Oh, kamu sebenarnya introvert? Iya. Oke, gitu. paham. Jadi aku nggak mau energiku drain dulu sebelum aku nyanyi. Karena aku harus jadi super ekstrovert di atas panggung. Iya. Kayaknya gara-gara itu sih.
Nah biasanya penulis-penulis yang sama aku tuh juga introvert kan, jadi kita emang langsung ke energi lagu itu gitu. Oke, yes. Kakak introvert atau extrovert? Gue introvert sebenarnya. Tapi kelihatan kok. Iya kan? Iya kelihatan. Dari mana? Dari dari vibe-nya. matamu. Tapi iya, maksudnya memang kalau secara personal gue tuh bisa nih kayak zaman dulu ya sebelum menikah gitu kan, kayak nonton sendiri bisa, jalan ke konser sendiri bisa. Wow. Jadi emang benar-benar sesantai itu, nggak terlalu butuh orang lain buat, kan kalau orang extrovert kan kayak pasti harus ada temennya, misalnya olahraga pun kayak lari harus bareng-bareng. Ngerti iya. Nah kalau saya mah ya udah sendiri aja juga jadi gitu. Tapi aku introvert tapi nggak sampai konser sendiri tuh kayak keren sih. Pernah nonton, tapi mungkin di sana nanti bakal ketemu siapa, tapi berangkat sih sendiri aja biasanya. Tapi ya gitulah, nanti kita benar-benar lagi, atau mau cek MBTI ya? Kakak apa? Nggak tahu lagi MBTI gue nggak tahu. Nanti lah, gue cari dulu di ChatGPT. Oke, kita masih ada satu segmen ngobrol sama Audela Sobat RDI. Kalau kamu penasaran, kita sekarang juga live juga di YouTube-nya RDI ya. Di YouTube tinggal search aja @radio RDI. Jangan kemana-mana. FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Iya kan? Ini Mas Tommy ya? Ustaz. Hah? Miskau semua. Masih di Indo banget, wow, masih bareng sama Audela. Walaupun lagu-lagunya galau, tapi ternyata orangnya ceria loh ya. Oh iya, harus dong. Iya. Tapi memang tadi orang yang mendalami lagu-lagu galau itu banyakan me time-nya tuh sebenarnya. Iya. Nah, kalau kamu tuh me time-nya apa, kayak nonton Korea kah atau kayak harus? Aku Korea sama anim. Oh iya. Sumpah seru banget. Iya. Oh iya. Tapi favoritku tetap Demon Slayer. Oh, Demon Slayer. Kan nonton juga? Enggak sih. Enggak, aku enggak tahu. Kalau Korea nonton. Kayak beberapa lah gitu di Netflix itu. Oh iya, apa tuh? Kayak yang kemarin terakhir itu Golden. Yang ini. Kalau Golden kan memang film ya. Yang apa sih? K-pop Demon Hunter itu nonton. K-pop Demon Hunter. Tapi kalau yang drama itu Love Can Be Translated. Oh, Can This Love Be Translated? Iya. Bagus. Goyong Un. Itu si ceweknya namanya Goyong Un. Iya nggak sih? Kim Seho. Kim Son Ho. Ada yang janggal ya. Jujur janggal C. Suka nama nggak di TikTok yang itu? Enggak. Janggal C. Enggak. Jenengmu Ilham. Aku nonton deh. Ya nanti cari. Itu lucu banget. Oke. Itu di TikTok ada tuh. Jujur janggal C. Iya tapi nonton Korea nonton. Terus apa lagi me time-nya selain Korea, anime atau kayak? Aku tuh suka buat ke mall sendirian. Oh iya. Sumpah jangan kasihani aku kalau ketemu di mall sendirian. Kayak kadang kamu kok sendirian? Kenapa emang? Oh iya. Sumpah aku tuh sering kayak lebih mau ke ditemenin. Hunting atau? Aku suka belanja kayak atau kayak misal minum apa sendirian kayak peaceful. Tapi jangan kasihani aku. Iya. Paham kan enggak? Paham. Emang butuh sendiri berarti. Enggak, kenapa orang itu harus kenapa sendirian gitu. Iya sih, ngerti sih kalau nonton konser sendiri juga. Iya, jadi kalau kita mah ngerti Taurus kalau gue soalnya. Enggak ada hubungan. Taurus baik. Cuman aku berkali-kali di catcalling di mall. Jadi aku udah jarang. Oke, karena jarang ya pengalamannya kurang lah ya kayak gitu kan, kurang nyaman lah ya. Kayaknya 5 kali ada deh. Sumpah di catcall. Sweet gitu ya. Ada yang ngikutin aku juga. Ngikutin. Dan notice kayak kalau misalnya notice, ini Audela ya foto itu ada, tapi kan biasanya ada. Ada. Maksudnya itu ngikutin kayak sampai aku tuh lari ke satpam. Nah, serem sih. Serem. Iya. Pas aku ke satpam bener dong dia hilang. Cowok. Iya. Hati-hati guys. Iya sih memang. Ya memang dunia ini sudah berubah. Oke, tadi kan suka minum sesuatu. Nah, kalau Audela tim matcha apa tim kopi susu ini sebenarnya? Matcha. Oh, matcha. Iya. Aku gak suka kopi, aku gak pernah ngopi seumur hidup. Oh iya. Pernah nyoba seiprit. Pahit banget ya. Ya, tapi kan ada yang manis kayak kopi susu atau suka gula aren kayak atau suka. Kayak, menurutku itu pahit yang tidak bisa ku nikmati. Tapi kan karena ini kalau misalnya bikin lagu atau sesuatu kayak harus begadang-begadang gitu, suplemennya apa? Gak ada. Gak ada. Aku suka tidur Kak. Aku bukan yang begadang. Oh, kalau bisa kalau musisi gitu kan bikin lagu sampai begadang-begadang. Iya sih. Tapi aku kalau misalnya begadang, misalnya jam 2
apa jam berapa. Ya berarti aku bangunnya siang. Pokoknya aku harus tidur lama gitu. Oh, jadi ini ya tidurnya balance ya. Iya. Nggak bisa yang pasti aku akan linglung gitu lah kalau pulang tidur. Oh, iya sih nggak ada kewajiban ngantor ya. Oh. Jujur ya. Iya gitu. Oh, oke. Jadi apa namanya? Harus tidur. Ya. Sehari udah harus full tuh 8 jam gitu. Wow. Ada ini nggak kayak hobi olahraga atau Lagi suka padel. wih. Nah, padel tuh menurutku me time sih. Oh iya. Tapi kan Oh sama bukan me time ya. Tapi gini, aku tuh padelnya sama yang kenal aja, nggak bisa sama yang nggak kenal. Kikuk soalnya. Terus daripada harus, kalau aku tuh harus baca dulu nih orangnya gimana, nanti aku masuknya dari mana. Nah kan aku kan datang untuk olahraga kan, jadi aku untuk ya udah langsung aja sama teman-teman. Nah kalau introvert kan dia jadi ekstrovert sama orang yang dia nyaman kenal, kan, ya, yang dia nyaman. yang dia udah dekat. Jadi aku ngerasa aku tercharge sama orang yang emang safe spaceku. Oh begitu. Terus kayak olahraga itu kan dopamin juga. Iya Jadi benar. menurutku itu cara aku untuk cope with any stress. Oke. Emang kalau penyanyi stresnya apa yang bikin stres? Ada aja lah kayak macet pun stres. Oh iya. Bedanya macet Jakarta sama Surabaya apa? Macet Jakarta tuh mandek jegrek. Surabaya masih ada jalan-jalannya lah ya. Iya, tapi Surabaya udah lumayan macet loh kak. Udah kayak 2 jam gitu sempet. Wow. Iya. Iya sih. Iya. Ya, pokoknya selamat buat single paling barunya Aku Juga Manusia buat Audela. Thank you. Semoga di tahun 2026 makin panjang karirnya Amin juga ya Allah, bakal. amin Oh ya ya, Allah. mungkin kayak udah ada nge-planning nih tahun ini mumpung awal tahun gitu. Awal Tahun tahun. ini mau ngapain aja gitu loh. Biasanya kan ada resolusi lah 2026. Pokoknya aku pengen lebih produktif. Aku lebih pengen memanfaatkan waktu sih. Kayak mengusahakan semua manifest dan wishlistku di tahun ini lah. Semoga. Soalnya kayak 2025 menurutku agak tetot ya. Oh iya. Ngerasa gak sih 2025 tuh agak gimana ya? Oh iya, agak setuju. ada waktu yang terbuang lah, ada. Tapi nggak apa-apa, kita kan butuh masa-masa tetot itu karena aku juga manusia. Asik. Aku juga manusia, benar sih ya. Mungkin tahun kemarin ada beberapa yang zong, ada beberapa yang flop. Mudah-mudahan tahun ini Amin. semua dilancarkan, dimudahkan ya. Amin. Boleh di spill sedikit refnya Aku Juga Manusia. Cia, tolong videoin Cia. Mulai. Kerja. Oke, buat Sobat RD juga terima kasih sudah mendengarkan obrolan bareng sama Audela. Terus jangan lupa juga untuk follow sosial medianya. Tinggal dicari aja Audela ya. AWDELLA, tinggal dicari juga. Terus dengarkan lagu-lagunya di semua digital platform. Request juga di Radio RDI sama video klipnya di channelnya Audela. Yes. Tommy Rahman harus pamit. Terima kasih, mohon maaf kalau misalnya salah. Ini dia Audela dengan Aku Juga Manusia. Refnya boleh. Semoga kamu akan terbiasa melihatku sebagai manusia yang bisa memilih untuk bahagia. Sebahagia kamu melukaiku. Terima kasih buat Dela. Thank Audela, you. terima kasih. See you. Dadah.